Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kami dari tim Al-Mahira akan membuatkan tutorial bagaimana mengakses dan juga tampilan Google Classroom agar memudahkan kalian dalam belajar selama daring. Video ini memang sengaja ditujukan dalam bentuk mobile atau handphone jika kalian memang berada dalam keadaan darurat tidak bisa menggunakan laptop. Jadi jangan takut dan khawatir, tampilan ini mungkin bisa berguna jika memang nanti kalian menggunakan handphone. Ditunggu dulu ya. Untuk mengakses Google Classroom di smartphone, memang kami sarankan, tidak hanya disarankan saja ya, tetapi diharuskan untuk menginstal aplikasi tersebut melalui Play Store. Kita coba mulai menginstal dari Google Classroom di Play Store. Pertama, klik Play Store. Nah, tampilan Play Store akan memunculkan tampilan berbagai aplikasi yang mungkin bisa kalian install dan download. Masukkan di kotak search Classroom. Oke, ini adalah tampilan Google Class atau Google Classroom untuk di handphone. Tekan install. Kita tunggu beberapa saat hingga download dan installnya selesai. Baik, tampilan hasil installnya sudah hampir selesai. Ya, semoga di kalian juga tidak ada yang bermasalah ya dalam hal download dan juga installnya. Ketika Google Classroom sudah terinstall, nanti tampilannya memang agak sedikit berbeda dengan tampilan yang ada di laptop. Karena tampilan Google Classroom yang ada di laptop itu lebih lengkap dan lebih detail. Karena tampilannya memang lebih luas bahasanya ya, seperti itu, jika dibandingkan dengan tampilan yang ada di smartphone-nya. Yang jelas, tampilan Google Classroom nanti yang ada di handphone masih bisa mengakses berbagai macam link yang memang ditujukan untuk dibuka, tetapi memang lebih tepat dan lebih efektif jika kalian membukanya melalui laptop. Baik. Nah, kebetulan alhamdulillah qadarullah tampilan Google Classroom sudah selesai terinstall di handphone Ustadz. Ustadz buka ya. Oke, ini tampilan awal ketika Google Classroom masuk. Maka kalian akan menemukan tampilan mulai. Silakan diklik mulai. Pilih email kalian yang sering kalian gunakan atau email yang akan digunakan ketika pembelajaran daring. Contohnya saja, Ustadz menggunakan email Ustadz yang kedua. Nah, Google Classroom-nya sudah terbuka. Agak sedikit berbeda dengan tampilan Google Classroom kalian karena Ustadz sudah memiliki beberapa kelas. Ya, kebetulan kan Ustadz juga sebagai seorang guru ya. Sedangkan kalian nanti tampilan siswa itu justru lebih banyak karena ada 6 mata pelajaran untuk anak-anakku di SMA dan 4 pelajaran untuk anak-anakku yang ada di SMP. Tampilannya seperti ini, sambil dilihat dan sambil dipahami. Ini ada nama kelasnya. Jangan sampai salah masuk kelas atau jangan sampai salah masuk matpelnya. Baik, nah ini adalah tampilan Google Classroom punyanya Ustadz ya. Sekali lagi, bagi kalian yang akan bergabung dengan Google Classroom, terus apa saja isinya Google Classroom, apa saja yang perlu diakses dan lain sebagainya, bisa diperhatikan tutorial ini. Mulai dari yang pertama, bagaimana cara bergabung dengan Google Classroom melalui kode kelas. Misal, Ustadz sudah menyiapkan contoh kelas, ini bukan kelas yang akan kalian gunakan nanti, seperti ini. Tekan simbol tambah, kemudian pilih gabung ke kelas. Ya, mungkin nanti redaksi bahasa agak sedikit berbeda kalau pakai bahasa Inggris. Nah, kode kelasnya kebetulan Ustadz sudah dapat untuk uji coba saat ini adalah seperti ini.
Nah, ini nggak perlu kalian uji dengan kode yang sama, tapi yang perlu kalian lakukan adalah bergabung ke kelas yang sudah di-share oleh wali kelas masing-masing. Misalnya untuk anakku yang di SMA jurusan MIA, itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, biologi, dan fisika. Nah, mengikuti juga untuk jurusan yang lain atau anak-anakku yang di SMP. Kalau sudah dimasukkan kode kelasnya, klik gabung. Baik, nah alhamdulillah Ustadz sudah berhasil bergabung di suatu Google Classroom. Ini adalah contoh kelas uji coba ya. Tampilan ini sebisa mungkin untuk sering dibuka biar kalian nanti tidak terlalu asing. Mulai dari tampilan menu, kemudian juga settingnya ada titik 3 di sebelah kanan atas, kemudian ada forum di sebelah kiri bawah. Ada tugas kelas di sebelah tengah bawah dan juga ada anggota di sebelah kanan bawah. Nah, untuk forum sebelah kiri bawah ini tampilan yang aktif adalah seperti ini. Forum ini berisi tentang status atau juga informasi terbaru yang telah dilakukan oleh guru atau hasil komentar atau hasil chatting atau informasi tugas baru, misalnya saja post test atau mungkin nanti ada pekerjaan di rumah, misalnya uji pemahaman pertemuan dan lain sebagainya. Nah, ini ada ya contohnya di sini. Bagian yang kedua adalah tugas kelas. Nah, tugas kelas ini yang juga nanti akan sering kalian buka. Karena tugas kelas inilah yang berisi tentang berbagai macam perintah dan juga aturan yang akan harus kalian gunakan dan juga kalian isi atau kalian lakukan atau kalian laksanakan. Mulai dari presensi kelas, materi kelas, penugasan dan lain sebagainya. Ya, seperti ini adalah tampilan tugas kelas. Kemudian bagaimana melihat anggota kelas lainnya? Di sini ada di bagian kanan bawah. Nah, kanan bawah ini kenapa kosong? Ya karena kebetulan cuma ada tampilan pengajar. Kebetulan Ustadz bergabung ke kelasnya punya Ustadz Hamzah ya, atau Zoni Pak Hamzah, sehingga anggota kelas lainnya masih belum terlihat. Baik, kita mulai mengenal bagian-bagian utama dari Google Classroom ketika nanti kita belajar daring. Ya, tugas kelas yaitu tab yang bagian bawah tengah ini yang paling sering mungkin akan dibuka oleh anak-anakku. Kita mulai dari tahap pertama, mengenal apa saja isinya. Jadi nanti insya Allah akan berisi kurang lebih seperti ini, tapi akan berubah semakin banyak sesuai dengan kebutuhan atau updatean dari gurunya. Mulai dari presensi kelas, materi kelas, penugasan 1 sampai 3, dan post test serta uji pemahaman. Hal yang perlu kalian perhatikan sebelum masuk ke salah satu menu ini adalah adanya tenggat waktu. Contoh presensi kelas, di bawahnya ada kalimat tidak ada batas waktu. Wah, berarti untuk contoh saat ini presensi kelas masih belum diberi tenggat waktu. Bagaimana dengan yang lain? Nah, misalnya ada materi kelas. Materi kelas ini ada informasi di bagian bawah, diposting kemarin. Kemudian jamnya adalah jam 1 siang lewat 3. Ini waktu Indonesia Barat ya. Mungkin nanti bisa menyesuaikan dengan Google Classroom di handphone anak-anakku yang sudah berbeda aturan waktunya. Bagaimana dengan yang ada tenggat waktunya, ditutupnya kapan? Contoh penugasan 1. Nah, ini kalau kita lihat penugasan 1, mengenal jajaran struktural, batas waktunya adalah hari Jumat. Hari Jumat itu berarti 2 hari lagi ya, kalau hari ini masih hari Rabu. Kemudian waktunya adalah pukul 23.59. Begitu juga untuk penugasan 2 yang batas waktunya adalah hari Sabtu. Penugasan 3 juga batas waktunya hari Sabtu. Post test hari ini saja. Wow, hari ini saja batas waktunya hingga pukul 21.00. Hati-hati dengan batas waktu yang sudah hampir habis, yang artinya kalian harus bergegas untuk mengerjakannya. Jika tidak, maka akses untuk membuka linknya itu akan tertutup dan tidak bisa kalian buka lagi
sehingga kalian akan ketinggalan atau nilainya nanti tidak keluar, atau mungkin tidak bisa dinilai ya jika berupa tugas oleh gurunya karena kalian belum mengumpulkan sebelum batas waktunya ditutup. Kita mulai dari bagian pertama, presensi kelas. Presensi kelas nanti akan ada hampir di setiap pertemuan. Contohnya saja kalau di SMA ada mata pelajaran biologi untuk jurusan MIA, itu sepertinya 1 minggu hanya 1 jam pelajaran dari 1 hari. Entah hari apa itu disesuaikan. Berbeda dengan matematika, matematika dalam 1 minggu itu bertemunya 2 jam pelajaran. Nah, seingat Ustadz, meskipun 2 jam pelajaran itu di 1 hari, kemungkinan besar nanti presensinya juga akan dilakukan 2 kali. Meskipun dalam 1 hari, Ustadz ulangi, meskipun dalam 1 hari 2 jam pelajaran matematika, ada kemungkinan akan presensinya pun juga 2 kali. Perhatikan arahan dan informasi dari pengajar, baik dari Ustadz atau Ustazah, ya. Jadi nanti Ustadz Ustazahnya akan menginfokan presensi berapa kali. Silakan dibuka presensi. Baik, ini tampilan presensi kelas ya. Jadi jika sudah kita masuk presensi kelas, ada 3 macam keterangan. Silakan dipilih salah satu dari ketiga ini. Hadir jika kalian memang bisa hadir dan mengikuti kelas secara maksimal. Izin dan sakit, ya meskipun ini bukan sesuatu yang kami harapkan ya, meski daring, semoga kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran secara optimal dengan tetap aktif dan mengikutinya dari awal hingga akhir. Ya, jika memang berhalangan, setidaknya kami dari Al-Mahira meminta sekali kepada kalian untuk minimal mengakses presensi. Di presensinya kalian boleh menuliskan izin kalau memang tidak bisa ikut, atau sakit jika memang sedang dilanda sakit. Semisal Ustadz kasih contoh adalah dengan memilih hadir, kemudian klik serahkan. Kirim jawaban, ya kirim. Jika tahap itu sudah selesai, maka presensinya sudah kalian lakukan. Berarti presensi telah berhasil kalian lakukan. Oke, masih di tugas kelas di tab yang tengah bawah. Setelah tadi memahami bagian presensi, sekarang kita coba memahami materi kelas. Ustaz coba klik ya. Oh ya, materi kelas ini kebetulan ada keterangan di posting, tetapi tidak ada batas waktu. Nah, diingat materi kelas tidak ada batas waktu di contoh Ustadz. Seingat Ustadz pun tidak ada tenggat waktu kok untuk guru-guru atau Ustadz-Ustazah yang lain. Karena memang materi ditujukan untuk bisa diakses kapanpun agar kalian bisa mengulangi pelajaran. Ustadz klik ya. Nah, ini adalah contoh tampilan materi yang telah diuji atau dimasukkan oleh Ustadz Hamzah ke kelas beliau. Ada beberapa tampilan. Satu ada video ya ini, The Introduction of Our Teachers in SMP. Kemudian ada The Introduction of Our Teachers in SMA. Kemudian ada file PDF. Nah, jika kalian membutuhkan salah satu materi, baik itu berupa video ataupun file, e-book dan lain sebagainya, kalian silakan klik. Saat misal contoh membuka file video Introduction Teacher SMP. Wah, sudah langsung diarahkan ke tampilan YouTube ya, karena memang tadi sepertinya hanya berupa link, sehingga memang membuka videonya itu akan dialihkan ke tampilan YouTube. Oke, cukup itu contoh untuk video. Sekarang Ustadz coba buka file ya. Ini ada IAM. Seingat Ustadz sih PDF. Kita tunggu dulu tampilannya untuk bisa dibaca dan dipahami. Betul ya, ini bentuk file PDF. Ini adalah tampilan dari hasil presentasi Ustadz Hamzah di hari kedua Storygram. Ini tentang bagaimana penilaian. Ini bukan tujuan Ustadz untuk menampilkan ini, tapi tujuan Ustadz adalah untuk memperlihatkan bagaimana cara mengakses materi. Oke, seperti itu materi kelas.
di bagian kedua di tugas kelas. Baik, di tampilan berikutnya kita coba mulai mengenal dengan tampilan penugasan ya. Ustadz akan menjelaskan 3 jenis penugasan. Ini sudah dibuatkan oleh Ustadz Hamzah sih. Ada penugasan 1, penugasan 2, dan penugasan 3. Kita bahas satu persatu. Mulai dari penugasan 1, Ustadz klik ya. Nah, penugasan 1 ini berupa kuis atau berupa tanya jawab. Kita baca dulu keterangannya dan pastikan kalian paham instruksi dari tugas ini. Penugasan 1, mengenal jajaran struktur sekolah. Total 100 poin. Silakan melengkapi tabel berikut sesuai kelas kalian ya. Selamat mengerjakan. Tugas Anda bagian bawah, bisa klik bagian atas. Ketika kita melihat tampilan ini, silakan diklik tampilan Google Docs-nya. Nah, ini adalah tampilan tugas dari Ustadz Hamzah. Ini kebetulan Ustadz sudah nyoba sih, tapi kalau kalian pengen lihat bagaimana awalnya, ini sebenarnya bisa diedit ya. Ini Ustadz klik tanda pensil di sini. Nah, sehingga kita bisa mengedit atau menulisnya segala macam, apa saja yang ingin kita jawab. Ini sebenarnya pertanyaannya adalah lengkapi tabel klasifikasi bahan yang kalian temui di dapur. Ini kebetulan Ustadz sudah pernah menjawabnya, jadi tampilannya sudah seperti ini. Sepertinya agak ada perbedaan ya antara tampilan di laptop dan di handphone. Jadi tampilan di laptop ini, tampilan di handphone ini agak kesulitan Ustadz untuk menambahkan teks secara rapi. Nah, ini kata garam, gula, penyedap makanan, kemudian ini merek pembersih ya, pembersih kamar mandi, kemudian juga racun tikus. Ini sebenarnya tadi Ustadz ketikkan, tapi kayaknya di tampilan handphone agak sulit nih buat mengetiknya. Tapi dia bisa mencoret-coretnya dan lain sebagainya. Nah, ini tidak disarankan sih karena memang agak sulit ya. Tapi intinya beginilah tampilan penugasan 1. Jadi penugasan 1 itu nanti kalian akan masuk ke salah satu Google dokumen. Kemudian Google dokumennya bisa kalian edit. Oke. Kita kembali ke tampilan penugasan. Ustadz buang perubahannya. Satu ulangi ya. Penugasan 1 tadi gimana? Kita klik penugasan 1. Kita klik panah atas yang bagian atas. Kemudian klik simbol yang biru atau nanti file yang berada di daerah atas ini. Ini adalah tampilan soalnya. Kalau kalian klik maka muncul soalnya. Nanti tinggal klik edit pensil. Ya, meskipun agak sulit ya untuk mengeditnya di tampilan handphone. Kita masuk ke penugasan 2, Ustadz back dulu. Penugasan 2, Ustadz klik. Penugasan 2, belajar upload gambar. Oke, hampir sama seperti tadi. Tarik ke atas. Oke. Kita klik atau kita akses tampilannya yang akan dijadikan tugas. Seperti ini. Ada 2 ya, tolong masukkan gambar objek bunga mawar dan masjid. Gimana caranya ya? Coba ya, Ustadz coba dulu. Baik, kita masuk ke penugasan 2 dan juga 3 ya. Nah, penugasan 2 dan 3 ini sudah tidak hanya mengedit teks, tetapi sekarang sudah mulai diminta upload gambar dan tugas video. Apakah di tampilan handphone bisa? Kita coba yuk. Ustadz masuk di penugasan 2 terlebih dahulu. Sama seperti penugasan 1, silakan ditarik ke atas, kemudian diklik file yang menjadi tugas. Nah, tampilannya seperti ini. Lengkapi tabel berikut. Wah, gimana ini melengkapinya? Ustadz coba lihat toolsnya. Ternyata tools yang ada di sini, ini hanya untuk mencoret. Kemudian ini hanya untuk menambahkan suatu teks gitu ya. Nah, ternyata untuk menambahkan gambarnya Ustadz masih belum ketemu nih.
Sehingga jika kalian nanti menggunakan handphone, Ustadz minta sepertinya jika bentuk tugasnya adalah mengupload gambar, maka dia harus menggunakan laptop. Nah, ini Ustadz masih belum nemu ya bagaimana cara untuk memasukkan gambar. Agak sulit nih. Oke, Ustadz kembali dulu. Berarti mengupload gambar di tugas itu belum berhasil di handphone. Artinya usahakan menggunakan laptop ya. Bagaimana dengan upload video? Kita tarik ke atas. Oke, sebentar kita baca dulu. Klik link berikut untuk mengumpulkan tugas video kalian. Oke, ternyata tidak perlu ditarik ke atas ya. Cukup klik tugas 03 upload video perkenalan. Kita lihat tampilannya. Oke, ternyata tampilan tugas upload video perkenalan itu langsung masuk ke Google Form. Nah, untuk memasukkan videonya ternyata ada beberapa langkah. Mulai dari masukkan alamat email. Oke, misal Ustadz masukin alamat email Ustadz ya. Pilih nama Anda. Ini kebetulan sudah aktif nama Ustadz karena memang Ustadz masuk di kelasnya Ustadz Hamzah tadi. Kemudian tambahkan file. Nah, tambahkan file ini berarti tampilan untuk memasukkan videonya. Sebentar. Baik, kita masuk ke penugasan 3 ya. Sekarang belajar upload tugas video. Ustadz klik linknya. Oke, nah agak berbeda dengan penugasan 1 dan 2. Kita tidak perlu masuk ke bagian atas seperti ini, tapi langsung klik linknya. Warna ungu seperti ini. Ditunggu dulu tampilannya. Nah, ternyata tampilan penugasan untuk upload video itu meminta kita memenuhi beberapa langkah. 1, masukkan alamat email. Oke, Ustadz coba masukkan alamat email yang Ustadz gunakan. Kemudian pilih nama Anda. Misalnya Mahfud Reza Palevi. Loh Ustadz, kok sudah ada namanya? Ya, jadi nama yang ada di sini itu adalah nama anggota kelas yang sudah dibuat guru. Karena kebetulan Ustadz Hamzah sudah memasukkan Ustadz sebagai siswanya, maka nama Ustadz juga sudah ada, sehingga tinggal dipilih. Upload video perkenalanmu. Nah, ini Ustadz tambahkan file. Kita tunggu sebentar. Jika sudah tampil seperti ini, maka pilih file dari perangkat. Oke, pilih file saya. Kemudian masuk atau cari di mana file kalian berada. Misal ya, punya Ustadz. Ustadz coba cari dulu di kamera. Baik, misalnya kita masukkan dari file, pilih dari perangkat Anda. Ustadz klik. Nah, jika sudah masuk, oke, file saya, cari ya di mana filenya berada. Misalnya Ustadz mengupload file video yang ada di penyimpanan internal Ustadz, di WhatsApp, bagian media, kemudian WhatsApp image. Nah, misalnya yang ini. Ini berupa video MP4, selesai. Silakan ditunggu file videonya. Untuk memasukkannya, mohon maaf, kita klik upload. Nah, silakan ditunggu hasil uploadannya hingga selesai. Oke, jika sudah selesai, maka tinggal klik kirim. Oke, tanggapan dikirimkan dan tugas ditandai selesai. Berarti sudah selesai ya. Kalau mau ngecek lagi apakah tugasnya sudah selesai, bisa dibuka tugasnya. Oh, ternyata tampilannya masih tetap seperti ini. Oh ya, kita masuk ke classroom. Tentunya kalian bisa menjawab pertanyaan di sini dan melengkapi tabel di sini
Oke, sudah selesai. Di bagian akhir ini kita akan melihat bagaimana cara mengakses post-test. Post-test atau uji pemahaman pada masing-masing pertemuan kurang lebih akan bisa diakses sama seperti yang tadi ya. Ustadz klik dulu post-test uji pemahaman. Oke. Maka muncul tampilan seperti ini. Kemudian tinggal klik link yang atau gambar yang berwarna ungu, post-test jajaran struktural, ini sebagai contoh. Nah, sama seperti upload video tadi ya, masukkan alamat email. Kemudian pilih nama. Kemudian pilih berikutnya. Nah, ternyata inilah soal post-testnya. Siapakah kepala sekolah SMP Al-Mahira IBS Malang? Ayo, siapa? Ya, jawabannya Ustadz Priyo Raharjo. Kita lanjut. Berikut ini yang menjabat sebagai kepala sekolah SMA IBS Al-Mahira IBS Malang adalah... Wah, gambarnya sepertinya sudah familiar semua ya. Yang benar adalah option 4 atau Ustadz Nur Haryanto. Kita lanjut lagi. Mata pelajaran apa yang diajarkan oleh ustazah yang ada di gambar? Nah, ayo ada yang tahu enggak ini ustazah siapa namanya? Beliau kebetulan ngajar di SMA ya. Dan beliau mengajar mata pelajaran biologi. Kemudian ustazah berikut adalah wali kelas dari kelas. Ayo, ada yang tahu ini ustazah siapa? Ini adalah Ustazah Pratiwi. Dan kebetulan di SMA beliau juga menjabat sebagai wali kelas 10 MIA 2. Oke, kirim. Nah, jika sudah, maka ada tampilan lihat skor. Jika kalian ingin melihat skornya, Ustadz coba lihat ya skornya Ustadz berapa. Oke, ternyata total poin Ustadz adalah 100. Alhamdulillah. Ya, tapi seperti inilah kurang lebih gambaran post-test. Jika kalian sudah bisa memahaminya, ini adalah tampilan di smartphone ya. Secara keseluruhan adalah seperti ini. Ya, meskipun di tampilan smartphone nanti kurang jelas, jika memang darurat, artinya memang sudah tidak bisa menggunakan laptop untuk sementara waktu, mau tidak mau pakai handphone, ya memang harus seperti ini. Tetapi tetap usahakan sekali dengan menggunakan laptop agar tampilannya lebih maksimal dan kalian juga tidak kesulitan dalam belajar. Itulah video tutorial yang bisa Ustadz tunjukkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.